Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4? Ya, ketemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5 dan 6. Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker. Dan juga jangan bermain jauh-jauh agar kalian tetap aman. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mempresentasikan keragaman sosial dan budaya. Yang kedua, siswa dapat melakukan keterampilan menari bungong jumpa. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan sikap kerjasama. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan permainan tradisional, engklek dan congklak. Nah, anak-anak, kita masih di tema 1 indahnya kebersamaan. Ini cover buku anak-anak ya. Minggu depan kita akan melakukan pembelajaran ke tema 2. Nah, anak-anak, ini adalah subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5. Ya, di sini kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari bungong jumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tarian tersebut secara berkelompok. Nah, anak-anak, ada yang sudah mencoba belum menari bungong jumpa ini secara berkelompok? Ya, mungkin ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, anak-anak, ayo berkreasi. Sebelum kamu melakukan penampilan tari bungong jumpa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Nah, kali ini pembelajaran ini Bapak akan memberikan materi tentang keterampilan menari bungong jumpa. Keterampilan apa saja kah itu? Ya, baik, yang pertama adalah keterampilan gerak. Keterampilan gerak diperlukan ketika penari menarikan bungong jumpa. Apalagi jika dilakukan oleh anak-anak sekalian yang masih anak sekolah yang memiliki keterampilan gerak dalam menari. Maka tarian akan menjadi lebih indah dan menarik. Keterampilan gerak pada tarian bungong jumpa ada beberapa aspek. Ya, anak-anak, gerak itu ada berapa aspek? Aspek apa saja kah itu? Aspek gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, gerak pinggul, dan gerakan lainnya. Jadi banyak banget aspeknya anak-anak. Hampir semua tubuh kita bergerak dalam menarikan tarian bungong jumpa ini. Yang kedua adalah keterampilan memahami karakter. Keterampilan memahami karakter juga harus dilakukan ketika seseorang menari bungong jumpa, terutama karakter gerakan tarian yang dibawakan. Jika kita bisa memahami karakter tarian, maka penari akan lebih luas dalam menarikannya. Tahunan lebih luas? Ya, lebih enak gerakannya. Yang ketiga adalah keterampilan menghayati musik. Ya, keterampilan menghayati musik juga harus dilakukan ketika menari bungong jumpa. Karena tarian bungong jumpa diiringi oleh musik tradisional yang menjadi ciri khas tarian ini. Jika penari memahami keterampilan menghayati musik tarian, maka akan hasilnya itu akan lebih baik, dikarenakan gerakan tarian ini memiliki alunan musik yang berbeda-beda. Jika kita peka dengan musik, bisa jadi akan terjadi kesalahan. Ya,
Jika kita tidak peka anak-anak ya, akan jadi kesalahan saat menari dan pergantian gerakan, misalkan gerakan duduk atau gerakan berdiri, gerakan tangan. Yang keempat adalah keterampilan kekompakan. Keterampilan kekompakan juga harus dilakukan ketika menari bungon jumpa, terutama ketika tarian dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Kekompakan penari sangat penting agar tarian antar penari satu dan lainnya bisa selaras, terutama pada formasi pola lantai. Sehingga keterampilan kekompakan sangat menunjang untuk penampilan yang baik. Ya, anak-anak, jika tidak kompak, maka nanti antara penari satu dan lainnya itu kurang bagus dilihat oleh penontonnya. Ya, baik, lanjut. Keterampilan yang kelima, keterampilan berekspresi. Keterampilan berekspresi juga harus dilakukan ketika menari bungon jumpa. Sebab dalam menampilkan sebuah tarian, ekspresi wajah penari menjadi sorotan penonton. Ekspresi wajah penari harus terlihat ceria dan menjiwai karakter tarian yang dibawakan. Harus ceria, harus senyum, dan juga mimik mukanya itu harus enak dipandang oleh penonton. Itulah anak-anak keterampilan yang harus dimiliki pada saat menari bungon jumpa. Tari bungon jumpa yang telah kalian lakukan telah mendapatkan apresiasi seni dari gurumu. Apresiasi seni itu apa sih Pak Guru, Bu Guru? Ya, apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Ya, apresiasi itu menghargai anak-anak. Ya, kata kuncinya. Baik, lanjut ke penilaian pembelajaran 5. Jadi anak-anak, ini adalah penilaian pembelajaran 5 yang harus kalian baca dan kalian tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah. Ya, nomor 1, keterampilan aspek gerak bungon jumpa meliputi titik-titik. Apa aja anak-anak aspek geraknya? Ya, yang kedua, dalam menari bungon jumpa secara berkelompok biasanya terdiri dari titik-titik orang. Berapa orang anak-anak kelompok ini dalam menari bungon jumpa? Yang ketiga, apakah yang dimaksud keterampilan ekspresi dalam menari bungon jumpa? Keterampilan ekspresi itu apa anak-anak? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan apresiasi karya seni? Dan yang kelima, apakah menari bungon jumpa itu mudah? Mengapa? Berikan alasanmu. Ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 6. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Nah, anak-anak, siapa yang belum pernah main engklek? Ya, jangan bermain yang game online terus ya. Game online itu tidak ada geraknya, badan tidak bergerak. Ya, baik. Selanjutnya, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Nah, silakan anak-anak dibaca. Tahukah kamu? Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda.
Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh pemainnya. Jadi, peraturannya ini anak-anak tergantung dari tiap daerah masing-masing atau juga kesepakatan pemainnya. Bisa jadi setiap daerah aturan ini berbeda-beda. Yang kedua, permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Nah, tadi Bapak sudah bilang ya, tergantung daerah dan pemainnya, variasinya bagaimana. Yang ketiga, berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di setiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petak engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa. Jenis engklek ebrek atau engklek gunungan. Nah, ternyata anak-anak ada 43 jenis engklek yang ada di seluruh Indonesia. Dan pola petaknya, kotak-kotaknya itu ada 11 macam. Ya, anak-anak. Di sini nanti slide selanjutnya Bapak akan memberikan contoh pola petak engklek. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk, ya, atau biasa juga disebut patah, ya. Gacuk atau patah tersebut dilemparkan ke kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Bisa juga berbentuknya dari potongan gendeng kaca atau potongan plafon biasa anak-anak ya. Atau bisa juga dengan batu yang bentuknya pipih atau gepeng. Itu bisa untuk disebut gacuk atau patah. Pada permainan kali ini, kamu akan mempraktekkan memindahkan gacuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan dan peragaan dari Bapak atau Ibu guru. Selain itu, kamu akan bermain engklek dengan pola petak yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, ini ada beberapa jenis pola petak engklek. Ada yang pola pesawat, ada yang pola gunung, ada juga yang pola baling-baling. Nah, Bapak waktu kecil biasanya memakai pola yang di tengah nih anak-anak. Pola gunung. Ya, Bapak Ibu guru mungkin yang lainnya juga pernah pasti melakukan permainan ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah di daerah kalian pola petak engkleknya ini sama ataukah berbeda? Ya, silakan nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, selain permainan engklek, ada juga permainan tradisional yang lainnya. Nah, ini anak lihat gambarnya ini anak-anak. Ya, ada kayu, ada juga semacam apa ini? Kuuk, atau juga seperti dari kerang. Ya, bisa juga batu yang kecil-kecil. Dan ada dua orang anak yang sedang memainkannya. Berapa pemainnya anak-anak? Ya, permainan ini hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Oke, kita bahas, kita baca. Nama permainan ini adalah congklak. Congklak adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Di masing-masing daerah, permainan ini memiliki nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya congklak, ada juga yang mengenalnya dengan permainan dakon. Dalam permainan ini, terdapat unsur persaingan yang sportif, kejujuran, dan interaksi antar 2 pemain. Ya, anak-anak, sportif, kejujuran, dan interaksi antar 2 pemain. Saling bertemu. Ya, tidak di dunia maya seperti game online.
Ya, baik, kita lanjut. Satu pemain. Dalam permainan congklak terdapat 2 orang pemain yang menjalankan biji-bijian congklak dalam papan congklak secara bergantian. Ya, tidak bisa dua-duanya bermain. A dulu bermain, setelah dia kehabisan kuuknya atau kerangnya atau batunya, baru pemain yang selanjutnya memulai permainan. Yang kedua, persiapan. Sebelum memulai permainan, kedua orang pemain mengisi papan congklak dengan biji-bijian atau kulit kerang. Nah, itu anak-anak. Biji-bijian atau kulit kerang atau juga dengan batu yang kecil-kecil. Ada juga yang menggunakan kelereng atau batu-batuan. Wah, kalau kelereng kayaknya terlalu besar anak-anak ya. Ya, dalam papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri dari 14 buah lubang kecil dan 2 buah lubang besar di kedua ujungnya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan 1 lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik pemain. Masing-masing pemain mengisi lubang yang dianggap miliknya dengan 7 buah biji-bijian atau kulit kerang. Sebelum memulai permainan, kedua pemain yang berhadapan-hadapan melakukan undian. Ya, diundi atau siapa yang bermain terlebih dahulu. Biasanya undian dilakukan dengan cara suten atau sweet, ya, menggunakan jari-jari tangan. Biasanya ada ayo 3 kali. Ada juga sweet Cina. Nah, macam-macam ya. Suten atau sweet itu sekarang bermacam-macam. Selanjutnya, yang ketiga adalah cara memainkannya. Permainan congklak dimainkan dengan cara pemain yang menang suten atau sweet terlebih dahulu mengambil biji dari lubang yang dipilihnya. Lalu diisikan satu persatu ke lubang-lubang sebelah kanannya. Bila biji habis di lubang kecil yang terisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji tersebut dan melanjutkannya. Ya, lalu mengisikannya kembali ke lubang-lubang di sebelah kanannya. Tetapi bila biji habis di lubang besar miliknya, maka ia bisa memilih lubang kecil di sisinya. Dan bila biji habis di lubang miliknya, sedangkan di hadapan terdapat biji pada lubang kawan, maka biji tersebut diambilnya. Namun, bila berhenti di lubang yang kosong, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ingat anak-anak, bila berhenti di lubang yang kosong, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dan permainannya dianggap berhenti atau kalah dalam satu sesi tersebut, ya, belum kalah secara keseluruhan. Apabila sudah tidak ada papan yang terisi biji congklak, maka permainan dianggap selesai. Nah, Nana, manfaat dari permainan congklak apa saja, Nana? Ya, manfaat yang dapat diambil dari permainan congklak antara lain sebagai berikut. Ada berapa Nana nih? Ya, ada 4. Yang pertama, melatih kejujuran dan sportivitas dari masing-masing pemain. Yang kedua, melatih cara mengatur keuangan. Yang ketiga, melatih untuk terampil dan cermat. Dan yang keempat, melatih diri untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Apa itu berinteraksi, anak-anak? Ya, berinteraksi itu bertemu langsung, tatap muka, ya, berbicara dengan teman yang di hadapannya. Tidak diam saja, ya. Oke. Selanjutnya kita ke penilaian pembelajaran 6. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian tulis. Seperti biasa nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Yang soal yang pertama adalah
Berdasarkan teks di atas, ada berapa jenis engklek yang ada di daerah? Yang kedua, gambarkan pola petak engklek yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, Nana silakan bisa memilih pola engklek yang mana yang biasa kalian gunakan di tempat tinggalmu. Tadi Pak Yudi yang nomor 2, Nana ya. Yang ketiga, ada berapa pemain dalam permainan congklak? Berapa pemainnya? Apa 1, apa 2, apa lebih dari 2? Ya, silakan. Yang keempat, tuliskan dengan singkat cara bermain congklak. Jadi Anda tulis cara bermain congklak bagaimana dengan singkat. Boleh 2 atau 3 baris minimal. Yang terakhir, tuliskan 2 manfaat dari bermain congklak. Di situ tadi ada 4 anak-anak ya. Kalian tulis 2 yang sesuai dengan karakteristik atau kepribadian dirimu masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.